masalah. Mulai dari malas bangun pagi, kesel kejebak macet, karir yang gak naik-naik, gak punya cukup uang, sampai sering ribut sama temen, pacar, keluarga, dan juga rekan kerja. Kadang kita gak sadar kalau kita cuma berhasil melewati masalah tanpa betul-betul menyelesaikannya. Atau kita merasa udah nemu solusinya, tapi ternyata masalah yang sama muncul lagi di kemudian hari. Sekilas, kita udah merasa berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dengan solusi yang kita temuin. Tapi saat masalah yang sama menyerang dengan skala yang lebih besar, kita bisa jatuh lebih keras. Jadi sebenarnya gimana cara bedain solusi yang real dan yang semu? Ini contohnya. Let's take the example of a man who worries about money all the time. He's insecure about money. And this has been haunting him for years as he's working on his business, let's say. But then, all of a sudden, he's working on his business for a few years and the business starts doing great. He's starting to lead in his marketplace, the economy's doing well, everything's going well, no more money problems, he has more money than he could ever imagine. Did that fix the root issue that he had with money? No, of course not. Not at all. It's just masked it. It's made the fears about money irrelevant. Of course they're irrelevant because he's got lots of money. But as soon as the economy starts going down a little bit, or as soon as some of his clients stop paying him, all those fears are going to come back in full force because they weren't really addressed. Sebenarnya nggak cuma soal uang. Ini juga berlaku buat masalah-masalah yang ada di awal tadi. Sekilas sukses bisa jadi jawaban. Bahkan kita terbiasa melihat sukses sebagai tujuan. Tapi contoh sukses kayak kasus tadi cuma menyentuh bagian terluar dari masalahmu. And our society right now is very focused on success and achievement. It's focused on finding an external fix for whatever problem we have. Either a technological fix or a money fix. And they actually, in a very clever way, take the attention off the real issue. The real issue is inside of you. Fake growth is stuff on the outside. Real growth is stuff changing on the inside. Saudara, kalau saudara lihat video ini bukan video rohani. Ini video dari pelatihan bisnis. Tapi satu hal yang menarik buat saya bahwa orang juga menyadari bahwa saudara mau dilatih bisnisnya kayak apa, kalau saudara berkembang bukan berarti masalah di hati saudara selesai. Tadi dibilang begitu lewat waktu, saudara boleh nyaman dengan bisnis yang lancar, saudara boleh nyaman dengan keuangan yang oke, tapi lewat waktu krisis datang, waktu masalah datang, waktu segala sesuatu mulai berjalan tidak seperti yang kita harapkan, ketakutan datang lagi. Karena dia bilang begini loh, yang perlu diperbaiki itu dalamnya. Pakaian kita, semua yang kita miliki, perusahaan kita itu luar. Bagus, tapi itu di luar. Yang perlu kita perbaiki itu di dalam. Nah, saya percaya saudara diberkati lewat khotbah minggu lalu. Dari Ariel sampai saya dengar, saya dapat kabar dari orang, saya dengar sendiri dan wow, bagus. Tentang bagaimana kita bisa bahagia yang serius, yang sungguh-sungguh. Benar-benar bahagia. Salah satu poinnya bagus banget. Percaya dengan penyediaan Tuhan. Percaya dengan jaminan pemeliharaan Tuhan. Itu luar biasa. Bersyukur senantiasa, mencukupkan diri melakukan firman Tuhan. Nah, kali ini saya mau ajak kita belajar lebih lagi. Ngecek, karena gini, benar-benar bahagia nggak gampang. Kalau kita nggak mengenali masalah kita. Saya mau ajak kita mengenali masalah kita. Supaya kita bisa benar-benar bahagia. Amin. Ya, Alkitab bilang ini dalam Amsal 4 ayat 2-3 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Baca sama-sama yuk, 2-3. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Mu-nya ganti ku, oke? 2-3. Jagalah hatiku baik-baik sebab hatiku menentukan jalan hidupku. Hati menentukan jalan hidup. Bukan pakaian, bukan mobil, bukan hati. Saudara, ini yang jadi fokus dari CLCC tahun ini, Healthy Heart. Kita mau perhatikan hati setiap kita. Ada kelas-kelas yang sudah bisa ikuti dan memberkati saudara. Saya percaya kita ditolong bagaimana mengelola hati kita. Penting loh saudara, penting sekali. Ya, kita perlu mengenali ada masalah apa sih di hati gini. Saya bukan mau ajak kita menghakimi orang lain atau saya mau menghakimi saudara.
Tapi saya mau ajak kita memeriksa hati kita masing-masing. Karena saya percaya setiap kita punya masalah hati. Saya juga punya masalah hati. Karena itu Yeremia bilang begini, hati manusia tidak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya, dan terlalu parah penyakitnya. Bahasa Indonesia sehari-hari ya. Hati manusia itu tidak dapat diduga, paling licik dari segalanya, susah diselami saudara, dan terlalu parah penyakitnya. Saya nggak tahu saudara setuju apa enggak, saya setuju. Saya mau setuju dengan firman Tuhan, karena itu saya harus berpikir begini, walaupun saya pendeta, tapi saya mesti tak ingat bahwa hati saya tuh nggak bisa diduga. Bahkan dalam hati saya begitu sulit diselami, sampai bisa dibilang dia licik loh. Ada banyak celah-celah, ada banyak kelicikan yang tanpa disadari bisa membuat penyakitnya sangat parah. Saudara merasa begitu nggak? Atau saudara merasa sudah lulus? Saya merasa ini akan menjadi pergumulan kita seumur hidup kita loh. Saya punya teman yang punya anak SD. Anaknya ini bermasalah dalam persahabatan, pergaulan, dalam emosi, dalam sekolah. Tiap tahun dipanggil terus sama guru, dipanggil terus sama kepala sekolah papanya. Papanya pusing sekali. Lalu saya lihat kita juga ada fingerprint dan semuanya. Saya coba perkenalkan dia. Saya bilang, urus anak lu dari sekarang. Urus dari jangan terlambat. Cari tahu kenapa, perbaiki dari sekarang, jangan terlambat. Karena hatinya itu akan menentukan jalan hidupnya loh. Jangan sampai dia sakit, jangan sampai keburu salah penanganan. Kemarin saya dengar kabar baik waktu anaknya di konseling semua, sudah tahu. Anak ini punya hyperactive. Tapi yang lucu juga ini, lewat konseling ketemu bahwa anak ini terluka. Dia bilang, ini anak memang sedang mengalami masa yang sulit. Kenapa? Sejak beberapa tahun yang lalu dia kehilangan susternya. Wow. Jadi susternya memang di susternya baik banget, bagus banget. Dan dia sayang sama anak ini. Jadi waktu susternya udahan dia kehilangan. Dan kehilangannya membuat dia secara emosional goyang saudara. Lihat. Hati manusia tidak dapat diduga. Paling licik dari segalanya. Dari kecil dia sudah goyang, akibatnya dia sendiri nggak tahu apa yang salah dengan dia. Dia sendiri bingung dengan dia, yang pasti dia suka berantem, dia suka cepat marah, dia nggak bisa dengar instruksi dari guru. Yang bahaya adalah badannya lebih besar dari semuanya. Tapi lewat waktu dengan menangani dengan baik-baik, maka hati ini bisa dikelola dengan lebih baik. Saya berharap anak ini akan terus lebih baik dan lebih baik. Karena dia bilang sudah baik. Sampai ditanya ke gurunya sekarang ini. Gurunya bilang sudah tidak ada masalah. Luar biasa. Makanya yuk tangani hati kita dengan benar. Setiap kelas yang kita buat tuh untuk mengajar kita bukan menilai hati orang lain. Tapi mengelola hati ini sendiri. Waktu saudara bisa mengelola hati kita sendiri, kita bisa belajar mengelola hati keluarga kita, hati anak kita. Dan saya harap itulah yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Amin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ini dong, sadari dan akui. Katakan sadari dan akui. Lagi, sadari dan akui. Sadari bahwa hati saya ini bermasalah loh. Saya harus mengakui. Sesuai firman Tuhan, saya licik loh pasti. Hati saya pasti ada liciknya. Saya merasa tulus, kalau diperiksa terus belum tentu setulus itu. Saya merasa baik, kalau diperiksa terus diganti terus belum tentu sebaik itu. Dan saya harus mau menyadari dan mengakui. Kenapa ini penting? Menyadari dan mengakui. Karena tidak menyadari adanya masalah merupakan masalah yang lebih besar daripada masalah itu sendiri. Waktu saudara dan saya nggak sadar ada masalah, maka itu bahaya yang lebih besar. Kita harus menyadari bahwa hati kita punya masalah. Survei membuktikan 1 dari 4 manusia di dunia ini punya masalah jiwa loh saudara. Coba berhitung. 1, 2, 3, 4, salah satu punya masalah jiwa. Dan menuju jadi 1 dari 2. Terus kita bilang, saya tidak punya masalah, puji Tuhan. Tapi kalau saya mau menyadari, saya ada masalah. Nah, dari mana kita bisa tahu masalah? Kita bisa lihat masalah kita dari buahnya. Karena waktu ada buah, pasti ada akar.
Waktu ada buah, pasti ada akar masalahnya. Jadi dari buahnya kita bisa tahu hidup kita ada masalah apa enggak. Alkitab bilang sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Dan yang paling bahaya adalah gini, yang makan buah itu orang-orang sekitar kita loh. Yang makan buah tuh bukan pohon, tapi orang sekitar kita. Anak jadi korban. Bayangin tadi, baru kehilangan suster, anak bisa goyang begitu, jadi anak paling bandel di sekolah. Coba bayangin. Bayangin itu baru kehilangan suster. Kalau mama papa ribut kayak apa? Kalau anak kecil nih lihat papanya pukul mamanya. Atau sekarang juga banyak mama pukul papanya. Anak ini shock. Dan terluka, bayangin. Dan itu akan membentuk hatinya. Dan sekali lagi, hati menentukan jalan hidupnya. Bagaimana kalau orang tua pisah? Ditinggal suster aja dampaknya kayak gitu. Apalagi ditinggal orang tua. Gak sesimpel itu hidup ini. Dari mana kita bisa lihat anak ini punya masalah apa enggak? Kita punya masalah apa enggak? Dari buahnya pohon itu dikenal. Lukas bilang begini, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi pohon yang baik pasti buahnya baik. Juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon tidak baik, buahnya pasti tidak baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Setuju ya? Saudara mau dapat duren, jangan nanam semangka. Suruh tanam semangka, suruh tunggu kapan durennya muncul, nggak akan. Dan dari duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Perbendaharaan ini hati, perbendaharaan hati. Kalau hati kita baik, yang keluar baik, udah pasti. Kalau hati kita jahat, yang keluar jahat. Mungkin beberapa kita nggak enak dengernya, tapi yuk tujuan sesi hari ini adalah gini. Yuk kita belajar mengenali masalah kita. Kadang saya sebagai pendeta saya harus akui, hati saya masih licik. Kadang pikiran saya jahat loh saudara. Dan saya harus mengakui gini, wow hati saya masih ada jahatnya. Jangan udah ada buahnya terus, tuh ada buahnya kita bilang, oh nggak tahu itu mah. Nggak tahu dari mana, nggak mau ngaku, betul? Kalau ada buah udah nggak usah ngotot, ngaku, ada akarnya pasti, udah pasti. Jangan pertahanin gengsi, udah jelas ada buahnya. Kalau sudah mengenal buahnya, kalau sudah menyadari ini, yuk kalau udah ada buahnya cari akarnya, karena akarnya pasti ada. Kalau saya kepikir jahat, pasti ada akarnya yang jahat. Kalau saya berpikir licik, pasti ada akarnya. Nah di VIP, di kelas VIP saudara belajar ini. Di kelas VIP saudara belajar ini. Saya akan review sedikit saja, tapi kalau saudara mau lebih dalam, ikut kelas VIP. 3 akar dosa menurut Alkitab. Yang pertama, akar pahit. Yang kedua, cinta uang. Ketiga, najis. 3 akar ini yang selalu ditabur sama iblis. Akar pahit, cinta uang, najis. Oke, saya ulang. Akar pahit, cinta uang, najis. 3 akar ini. Nah, sehingga gini, gambarnya nggak jelas tapi saya jelasin sama saudara sedikit ya. Ini hidup dalam dosa, pohon kehidupan dosa. Ini pohon kehidupan di dalam Tuhan. Lihat ini, iblis selalu berusaha menabur kenajisan, cinta uang, kepahitan. Oke? Kepahitan, cinta uang, kenajisan, kira-kira gitu. Ditabur terus. Dan ini firman Tuhan. Lihat ini tanah ini hati kita. Mana yang tumbuh subur akan menentukan pohon mana yang tumbuh. Mana yang tumbuh subur di hati kita akarnya, mana yang disambut di hati kita akarnya akan menentukan pohon mana yang tumbuh. Buah apa yang dihasilkan. Dan buah inilah yang akan dimakan oleh orang-orang terdekat kita. Kalau memang buahnya baik, anak kita akan makan buah yang baik dan dia akan tumbuh dengan baik.
Tapi kalau buah kita jahat, maka yang tumbuh buah yang jahat. Suatu kali saya bertemu seorang hamba Tuhan yang jadi berkat buat saya, saudara. Senior saya panggil Om. Saya ketemu dia, sangat diberkati. Sangat berapi-api sekali. Waktu dia ngobrol sama saya, cuma ngobrol, saudara. Hati saya terbakar luar biasa. Sampai saya pikir, wih ini orang luar biasa. Saya pulang, cuma ngobrol aja hati saya terbakar. Tapi terus kisah hidupnya bercerita lain. Anaknya ribut sama anak yang lain, rebutan uang. Anaknya ribut sama si Om ini, rebutan uang. Sampai maju ke pengadilan, sampai saling berusaha memasukkan ke penjara dan sebagainya. Saya cuma heran, kenapa jadi begitu? Kok bisa ya dari seorang yang hamba Tuhan, pendeta tuh luar biasa, pelayanannya begitu besar, karunianya begitu dahsyat, kok bisa gitu hidupnya? Ternyata gambar tadi, ini bukan gambar, ini tidak menentukan karunia. Orang bisa khotbah luar biasa, tapi kalau si pendeta tadi lupa bahwa hatinya tetap punya potensi licik, hatinya tetap punya potensi untuk ditabur akar yang salah, maka kita lupa bahwa kepahitan bisa tumbuh dalam hati kita. Satu hal yang kalau masih memungkinkan diteladani dari iblis adalah begini, ketekunannya. Dia tekun sekali menggoda saudara dan saya. Dia tekun sekali mencobai kita. Sampai Tuhan Yesus pun waktu gagal dicobai, iblis pergi dan menunggu waktu yang baik. Dia tekun mau coba lagi loh. Gak kenal kata menyerah. Nah, pendeta mesti sadar bahwa kita masih bisa kepahitan. Kalau saya ngomong pendeta berarti saudara juga, karena saudara juga pendeta-pendeta dalam Tuhan, amin. Coba lihat sebelah kiri kanan, pendeta, Pak pendeta, Bu pendeta. Oke? Akar cinta uang bisa. Saya baru sadar waktu saya ketemu sama beliau, waktu itu dia cerita gini, waktu dia cerita rohani-rohani terus ujungnya gini, kamu lihat jam itu harganya sekian miliar. Dia selalu bercerita tentang kekayaan yang dia punya. Jadi dia selalu bercerita, pokoknya ikut Tuhan, nantikan kaya. Pokoknya melayani Tuhan sungguh-sungguh, nantikan kaya. Pokoknya gini, nantikan kaya, nantikan. Lihat nih, khotbah boleh kaya apapun, karunia boleh apapun, tapi kalau akarnya cinta uang, maka yang tumbuh pohon cinta uang. Buahnya cinta uang, anaknya makan cinta uangnya itu. Dan akibatnya anaknya ribut soal uang. Kenapa? Ini yang tumbuh. Pohon najis, kenajisan. Pohon yang tumbuh juga sama. Pak, kok ada pendeta bisa melakukan hal seperti itu? Oh ya bisa. Hati manusia licik, saudara. Kita bisa bicara apa saja, tapi akar di hati kita bisa sangat jahat. Sampai jemaat-jemaatnya ketemu saya dan bilang ini, Pak, wah mereka cerita semuanya. Terus saya cuma bilang ini, sebentar ya. Emang gak kelihatan ciri-cirinya? Saya aja lihat dari jauh, perhatiin dari jauh, udah nebak, tinggal tunggu waktu ada kasus. Kenapa? Buahnya kelihatan. Dari buahnya kita bisa lihat akarnya. Terus mereka bilang, iya sih sebetulnya sudah kelihatan. Begitu dibahas buahnya, mereka bilang, buahnya ini muncul semua. Nah saya bilang, udah pasti akarnya ada. Nah banyak orang berpikir walaupun buahnya kemarahan, kepahitan semua, kita pikir gini, enggak lah pasti tetap akarnya cinta Tuhan. Enggak bisa. Buah enggak muncul dari akar yang baik. Tadi Alkitab bilang, tidak ada pohon yang baik melahirkan buah yang tidak baik, saudara. Jadi kalau buah kita masih banyak enggak baik, udah akui aja akarnya masih ada yang salah. Sebab akar menentukan buah. Oke? Buah kepahitan, yuk kita lihat buahnya sekarang. Buah kepahitan, ada gosip, fitnah, marah. Apa sih kepahitan? Kepahitan adalah begini loh, sikap hati yang tidak mau mengampuni. Nggak mau mengampuni aja. Kalau dendam tuh forever. Kalau dibuat film, berseri saudara. Cynthia Hyaplu, Kweceng Yoko. Tidak mau mengampuni, ingin membalas, terus ingin membalas.
Jadi perhatiin baik-baik. Akar pahit ini, merasa diri selalu benar. Ada yang merasa diri selalu benar? Saya suka punya penyakit itu. Kan kita judulnya kenali masalah ya. Kalau saudara, ini tidak ada, saya ikut kagum sama saudara. Saya ikut kagum, kalau saya ada. Oh, saya suka merasa diri paling benar. Dari situ saya bisa berjaga-jaga. Iblis akan nyerangnya di sini. Kenapa? Iblis tuh hafal kita. Dia tahu kelemahan kita, dia serang terus di titik lemah kita. Kenapa? Kalau orang sudah pernah cedera di situ, diserang terus, nanti kan cederanya kambuh, saudara. Pendeta tuh kalau jatuh di situ-situ lagi, kenapa? Itu kelemahannya sudah. Akar pahit, sekali lagi saya ulang, tidak mau mengampuni, selalu ingin membalas, merasa diri benar. Akibatnya buahnya yang keluar, gosip. Kita suka ngomongin orang. Kenapa? Pengen merasa diri yang paling benar, yang lain gosipin. Supaya yang paling benar kita, paling bagus kita. Ada yang tidak gosip, tidak pernah gosip, angkat tangan boleh? Saya balik aja pertanyaannya. Oh, berarti semua pernah gosip. Sadari ini ada fitnah. Suka fitnah orang. Suka cerita hal yang kita juga belum tahu. Hoax itu bahasa sehari-harinya sekarang, fitnah tuh. Hoax, katakan hoax. Lagi hoax. Lihat sebelah-sebelah bilang hoax, hoax. Kita suka memfitnah, belum jelas benar kita sebarin. Kenapa sih? Sebenarnya ada akar pahit. Kita pengen orang lain kelihatan baik. Marah. Pak, saya memang suka marah, tapi Roh Kudus yang marah lewat saya. Nggak ada. Saya mau beritahu, itu senjata pendeta loh saudara. Jadi jemaat nggak usah belajar-belajar yang begitu-begitu. Pendeta kalau marah-marah dia bilang, Bapak kok marah-marah? Roh Kudus yang marah lewat saya. Dan saya mau bilang itu pun salah walaupun pendeta. Jadi saudara jangan belajar yang salah. Kalau memang suka marah-marah bilang ini ada akar pahit di saya. Jangan bilang Roh Kudus lagi. Bilang aja ada akar pahit di saya. Sadari itu. Ngadu domba. Kekerasan. Minder. Karena kita pahit sampai akhirnya kita merasa kita ini minder. Kita merasa nggak layak. Kita merasa nggak sebagus dia. Pahit karena pahit. Berontak. Cenderung sukanya berontak. Nggak suka diatur, berontak. Kenapa? Ada akar pahit. Balas dendam. Mengutamakan penampilan. Kenapa? Karena pernah kepahitan dianggap rendah sama orang kadang-kadang. Waktu dulu saya miskin Pak, saya nggak dianggap orang. Sekarang saya beli semua supaya orang bisa lihat. Nih gue sudah jadi orang. Sebelumnya Sun Gokong. Halo? Akhirnya dibeli semua yang dibeli supaya dia bisa lihat lewat penampilannya, dia bisa melampiaskan kepahitannya. Percabulan, penyimpangan seksual. Kalau orang sudah pahit bisa kemana-mana larinya. Karena marah, hati ini ada marah. Anak SD aja waktu hatinya marah. Bisa kekerasan, bisa semua loh saudara. SD. Dia nggak tahu kenapa pengen pukul temennya aja. Gimana dengan kita? Nggak tahu kenapa kita jadi percabulan, penyimpangan seksual. Akar pahit itu ke sana loh. Buah cinta uang. Cinta uang apa? Cinta uang artinya gini, mengutamakan uang daripada Tuhan. Coba cek, mana lebih penting, Tuhan apa uang? Mana lebih dulu, Tuhan apa uang? Kalau masih uang Pak, jujur bagus, itu namanya mengenali masalah. Masih uang, ya kan? Menjadikan uang sebagai alat ukur keberhasilan. Jadi kalau ketemu orang, lihat dari atas sampai bawah. Bukan orang. Orang. Dilihat orang apa enggak, dilihat dari merek. Jadi kalau monyet pun pakai pakaian bermerek dianggap orang saudara. Uang jadi segalanya, sumber kehidupan. Nah akibatnya buahnya apa? Takut, khawatir. Orang kalau cinta uang udah pasti takut dan khawatir. Kenapa? Uang tuh nggak aman. Uang itu bisa hilang sewaktu-waktu. Taruh di mana? Maksudnya investasi malah bobol sekarang ya. Aduh, kita takut, taruh di mana? Takut. Iri hati, lihat orang beli lebih mahal. Wih, kita iri kok dia beli mobil lebih baru.
Kok dia beli panci lebih baru? Iri kita. Rasa nggak aman. Tadi sekali lagi, uang tuh nggak bisa memberi rasa aman loh. Rasa tidak cukup, terus kurang, terus. Saudara, orang punya banyak uang belum tentu kaya. Karena ada orang punya banyak uang tapi ngerasa kurang, terus nggak mau memberi. Kenapa? Nggak, masih kurang. Karena itu namanya miskin. Orang yang kaya itu merasa sadar dirinya punya banyak. Setuju? Karena dia merasa dirinya punya banyak, dia pasti harusnya rasa cukup. Dan pasti harusnya dia bisa memberi. Kenapa? Saya punya banyak. Nggak apa-apa, saya kasih sebagian. Itu orang yang kaya. Tapi orang cinta uang tidak cukup terus. Akibatnya terjebak hutang terus menerus. Terjebak sama masalah keuangan terus. Karena nggak pernah cukup. Tidak jujur, menghalalkan segala cara. Ini buah dari cinta uang. Ada ciri-ciri ini dalam kita? Kalau ada, pasti ada akarnya. Pasti ada akarnya, akui aja. Bahkan kita ke gereja supaya kaya, kadang-kadang. Halo? Buah kenajisan. Kenajisan adalah akar di mana membuat hati kita dipenuhi dengan nafsu, kejahatan, kecabulan, menolak firman Allah, itu kenajisan. Akibatnya muncul rasa bersalah, tertuduh terus. Kenapa? Kita tahu diri kita gimana. Ke gereja sih ke gereja, tapi rasa bersalah terus. Akibatnya frustasi. Terus terikat kebiasaan buruk. Dan ini ciri yang ini, suka membenarkan diri. Selalu cari excuse untuk gak usah berubah. Selalu cari pembenaran untuk membuat dirinya, gak apa-apa kan gua. Kan ayatnya juga ada. Roh penurut tapi daging lemah, Pak. Wajarlah namanya juga cowok, wajarlah namanya juga cewek, saudara. Kita berusaha membenarkan diri karena ada akar kenajisan. Suka ngotot-ngototan, suka debat. Kenapa? Pengen membenarkan diri aja. Karena dia terikat kebiasaan buruk. Hidupnya munafik akhirnya. Alkitab bilang ini, dia kaya hidup beribadah tapi hatinya menolak Tuhan. Dari sekian banyak ciri buah, ada satu kata yang saya bisa terjemahkan buah ini. Ini yang selalu saya kasih tahu sama saudara. Ciri utamanya apa? Sensi. Katakan sensi. Lagi sensi. Lagi sensi. Kalau saudara perhatiin semua buah itu tadi, pasti sensi. Yang najis sensi kalau ada orang ngomong kekudusan. Pasti lu gak usah sok-sok kudus lah. Kenapa sensi? Lu nyindir gue ya? Enggak. Siapa yang nyindir? Yang cinta uang. Waktu pendeta khotbah tentang memberi, sensi. Pendeta mata duitan, enggak. Saudara kenapa sensi? Waktu ada orang ngomong gak enak, sensi. Kenapa? Dia ngomong kurang ajar. Oke, dia ngomong kurang ajar, tapi kenapa kamu sensi? Habis dia tidak menghargai saya. Cek terus akarnya. Berapa harga kamu berarti? Halo? Sensi. Ada orang pelayanan pengen diterima kasihin. Oh ya, kita harus bangun kebiasaan. Thank you, mengapresiasi harus. Setuju? Itu bagus. Tapi dari sisi kitanya, diri kita, jangan mengejar itu. Kalau nggak ada yang muji terus berhenti pelayanan, berarti kamu kamu pelayanan untuk dipuji orang. Kita akan melayani buat Tuhan. Dan Tuhan sudah melakukan segalanya buat kita. Sensi, katakan sensi. Kalau orang sensi sudah pasti begitu. Pendeta sensi, saya mau beritahu, akarnya sudah pasti bermasalah. Dan saudara lihat, kalau sampai akarnya sudah begitu bermasalah, ya, saudara lihat ini. Waktu kita mau cabut, apa yang terjadi? Kecabut sama tanah-tanahnya. Saking akarnya sudah merambat di hati kita begitu rupa. Waktu akar cinta uang, akar kepahitan, akar kenajisan mau dicabut, susahnya setengah mati, sakitnya tuh di sini. Makanya lagunya ada. Setuju? Kecabut sampai ke tanah-tanahnya. Ini yang sering kali menghalangi orang untuk bertobat. Karena hatinya sakit. Saudara, mumpung belum begini, mudah-mudahan belum begini. Yuk bertobat yuk. Yuk bertobat yuk. Yuk bertobat yuk. Bayangin cinta uang menguasai hati kita. Kenajisan menguasai hati kita.
Bayangin kepahitan menguasai hati kita. Sampai mati sudah dikuasai sama akar seperti ini. Mau begitu? Apa yang tidak saudara bereskan hari ini akan menunggu di masa depan saudara loh. Ini sudah sampai gak bisa dipisah dari tanahnya saudara. Dari buahnya kita bisa lihat diri kita. Jujur dari buahnya saya bisa lihat. Saudara saya ajarin ya. Gimana tahu pendeta benar apa enggak? Salah satunya. Buahnya aja lihat. Kalau gaya hidupnya udah enggak seperti Alkitab. Hati-hati saya cuma mau bilang gitu. Hati-hati aja. Itu akarnya ada. Bisa mengerti maksudnya? Hati-hati ya. Nah, saya mau ajak masuk ke akar yang lebih utama, masalah yang lebih utama. Sejak zaman Renaissance atau revolusi budaya, manusia mulai berusaha menyingkirkan Tuhan. Manusia jadi pusat dari segalanya. Ukuran hidup bukan lagi firman Tuhan. Dulu firman Tuhan, apa-apa firman Tuhan, sekarang enggak. Tapi sekarang ukurannya, apa yang menurut kita baik, lakukan. Seks bebas menurut saya oke, lakukan aja. Cinta uang menurut saya oke, kejar habis-habisan. Ukuran manusia sudah mulai nih di dalam dirinya sendiri. Karena teori-teori psikologi bilang ini, manusia itu bisa berbuat baik. Manusia itu pada dasarnya baik, nggak perlu Tuhan, nggak perlu agama. Manusia sendiri bisa jadi baik. Lihat akibatnya hari ini, seks bebas merajalela, pernikahan makin hancur. Alat kedokteran boleh makin canggih, angka bunuh diri meningkat. Hiburan boleh makin luar biasa, stres manusia 1 dari 4 orang punya masalah kejiwaan. Sampai akhirnya keraguan orang, kesadaran orang memuncak waktu Perang Dunia Kedua. Di situ orang baru sadar bahwa gini, gila ya, orang itu pada dasarnya jahat. Orang itu pada dasarnya jahat, dia bisa sangat jahat terhadap sesamanya. Mengenai habis Perang Dunia Kedua, beberapa ahli-ahli pengajaran tadi ada yang berbalik kepada Tuhan. Mereka mengakui gini, saya salah teori. Manusia nggak bisa berbuat baik dengan dirinya, oleh dirinya sendiri. Manusia pada dasarnya sudah hancur di dalam. Kalau ya, lihat ini, kalimat tadi sebetulnya ada terusannya. Tidak menyadari adanya masalah merupakan masalah yang lebih besar daripada masalah itu sendiri. Ada terusannya. Demikian juga kemasa bodohan dan kesalah mengertian kita tentang dosa. Waktu orang tidak peduli sama dosa, waktu saudara nggak usah dosa, yang penting bikin baik aja. Saudara tahu, saudara sedang menjadikan dirimu jadi pusat kebenaranmu sendiri. Karena saudara merasa bisa baik. Saudara, hati-hati loh. Jangan masa bodoh sama dosa. Jangan salah mengerti tentang dosa. Kenapa? Karena ini dia. Akar dosa yang utama adalah tidak mau ada Tuhan dalam hidup ini. Akar utama yang dosa utama semua itu tidak mau ada Tuhan dalam hidup ini. Saya kan gak gitu. Belum tentu. Hati manusia licik pak. Bu, cek dulu. Yakin? Coba lihat ini gambarnya. Lihat paling bawah, ini kingdom of self. Aku, wah itu dia. Gak mau ada Tuhan di sini. Aku aja yang nentuin. Gimana gue yang saya selalu bilang. Di sini God. Lihat ini. Akar dari semua dosanya apa? Tidak mau ada Tuhan dalam hidup. Gue yang ngatur hidup gue aja sendiri. Roma bilang ini, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nggak ada yang benar. Saya sebagai pendeta, saya harus mengakui hati saya nggak setulus yang saya harapkan. Saya tidak sedewasa yang saya harapkan saya dewasa. Saya tidak sebaik yang saya harapkan. Saya harus mengakui, kadang hati saya licik. Saya harus mengakui, kadang hati saya jahat. Saya harus akui, dan firman Tuhan benar, bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kadang-kadang kita kesini bukan cari Tuhan kok. Kita cari hiburan. Kita cari
berkat. Kita cari perlindungannya, bukan Tuhannya. Bayangin saudara tiap kali kalau datang di pesta segini banyak orang, terus saudara lah ini. Waktu saudara datang, saudara tahu bahwa semua orang ini kumpul karena pengen uangnya saudara. Tapi berapa banyak gereja berkumpul memang bukan pengen Tuhannya. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Harus diakui seberapa jauh sih benar-benar kita mencari Allah dalam hidup ini. Semua orang telah menyeleweng, Alkitab bilang. Saya harus bilang, termasuk pendeta-pendeta kan, saya minta maaf mewakili teman-teman saya pendeta. Yang banyak kasus belakangan ini, walaupun saya juga akui, saya tidak lebih baik dari mereka. Semua orang sudah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Bibir mengandung bisa tuh gini loh. Jahat ngomongnya, bisa baik di sini, beda di belakang. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggal di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Coba lihat, betul nggak? Nggak ada rasa takut pada Allah. Berapa banyak di tempat ini yang saudara mau bilang ini, saudara menghormati Tuhan. Kebanyakan kita ada nggak menghormati Tuhan. Gimana gue? Rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan pada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab ini, tidak ada orang yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ada orang yang merasa baik karena gua sudah taat beragama. Alkitab bilang nggak ada. Lu mau taat beragama kayak apapun, melakukan hukum Taurat kayak apapun, gak ada yang bisa dibenarkan di depan Allah karena itu. Karena mau sebaik-baiknya, tetap tadi saya bilang, sebaik-baiknya saya rasa saya baik, hati saya licik. Sebaik-baiknya saya berusaha, saya harus akui, hati saya jahat. Manusia gak ada pertolongan lagi, gak ada harapan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang setuju kata amin. Bersyukur karena kasih karunia. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma bukan karena murahan. Cuma-cuma karena kamu gak bisa bayar. Terlalu mahal, terlalu gak sanggup kita lakukan itu. Waktu saudara menyadari keburukan saudara dan saudara melihat kasih karunia Allah, harapan saya gini loh, di situ saudara menghormati Tuhan. Hormati Tuhan yang mencintai orang yang tidak bisa dicintai seperti kita. Hormati Tuhan yang mencintai orang yang buruknya seperti kita. Hormati kesabarannya, yang sabar sama orang yang gak tahu diri seperti kita, yang munafik seperti kita, yang pakai topeng seperti kita. Hormati dia, karena dia memilih tetap mencintai saudara dan saya. Mika bilang ini, orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Nggak ada harapan, betul nggak sih? Bobrok. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Dan hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Jalan keluarnya apa? Saya akan khotbahin jalan keluar ini 2 minggu lagi, oke? Bersambung. 2 minggu lagi, pastikan saudara datang, saya akan khotbahin, saya akan sampaikan ini. Apa jalan keluar dari kebobrokan kita? Betapa tidak berpengharapan kita. Saya kasih ayatnya dulu, nanti saya jelasin 2 minggu lagi. Bertobat dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan pusat penyembahan. Karena kita tidak ada harapan lain. Jangan pernah berdiri merasa dirimu baik.
saya nggak baik. Kalau engkau merasa baik, keputusanmu. Saya sadar, saya bukan orang yang baik. Karena itu saya perlu bertobat, selalu bertobat. Dan selalu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan pusat penyembahan. Yesus sebagai Tuhan, Matius bilang ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga. Jangan kecewa sama pendeta yang karunianya hebat, hidupnya kacau balau. Kalau mereka tidak bertobat, kasih karunia Tuhan tidak turun atas mereka, maka ini yang terjadi sama mereka. Saya nggak tegang ngasih ayat terakhirnya buat saudara. Tapi dibilang gini, sesungguhnya Tuhan akan bilang sama kita, sama mereka, orang-orang gini, sesungguhnya aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah kamu pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan bicara buah. Karena selama ada buah, pasti ada akar. Pengharapan kita hanya bertobat dan kembali sama Tuhan. Datanglah 2 minggu lagi, saya akan share sama saudara, amin. Tuhan memberkati.